semuanya, balik lagi di Kata DKV di episode berapa ya? Makanya yang belum nonton baru biar tahu nih episode berapa. Oke, nah kali ini lagi kedatangan tamu tenaga pendidikan dari TU di FDSK. Nah, kali ini kita kedatangan 3 orang tamu yang cantik-cantik dan nggak ganteng sih. Pokoknya nggak ganteng. Jangan dia nangis ntar orangnya. Dan ganteng deh di TU. Jadi sekitar TU doang tuh. Paling ganteng di TU ya. Iya, betul. Tapi kalau udah keluar udah nggak ganteng gitu pokoknya dah. Oke, ini dia kita panggilkan ibu-ibu dan bapak-bapak. Di tepuk tangan. Oke, mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan yang lebih dalam, mungkin perkenalan dulu dari Mbak Fitri deh, yang paling cantik. Oke, aku Fitri Apriliana. Aku di TU FDSK udah dari 2016 sampai sekarang. Dari awal aku tata usaha prodi, kemudian aku bergeser menjadi kasir fakultas. Oke, berarti darinya TU prodi apa, Mbak? Kalau pertama tuh masih yang semuanya, DKV iya, produk iya, interior iya. Jadi megang rangkap tuh ya. Terus habis itu sekarang jadi kasir. Wah, enak tuh megang duit tuh. Jadi kalian kalau mau minta duit pepet terus ya. Orang tiap ngeliat saya bawaannya minta duit mulu, padahal entah duit siapa. Udah kayak dompet ya. Nah, selanjutnya ini yang sepuh banget, tapi masih cantik, masih kayak seumuran ya. Paling lawas. Oke, kita panggilkan Bu Ati. Halo teman-teman di cover Semercu. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati, tapi biasa disapa oleh teman-teman Umi Ati. Saya sebagai Kasubag di FDK, Kasubag Administrasi Umum. Itu apa, Bu, kalau boleh tahu? Kepala subbagian. Ya, di situ jadi ada organisasi dari Kabag, kepala bagian, terus Kasubag, baru staf gitu. Kasubag tuh kalau di organisasi tuh kayak ketua divisi gitu kali ya? Iya. Oke. E-friendly banget ngomongnya. Dulu organisasi, Bu? Organisasi kalau di SMA sih OSIS, ya, pramuka juga ikut, ya, kegiatan masyarakat, sosial masyarakat ya banyak ikut, ya biasa ibu-ibu apa PKK. Oke, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Skip nih orang. Ini pasti tit gitu kan. Editor buang. Iya, Mas Anwar. Gimana? Ya. Kenalan diri dulu. Oh iya. Ya, teman-teman semua perkenalkan, saya Anwar Maulana. Jangan ketawa dong. Halo Mas Anwar. Iya. Saya di UMB di FDSK ini dari 2022 megang staf tata usaha DKV. Ya, berarti lu lebih junior, Mas, sama gue. Gue kan 2020 masuknya. Oh gitu. Junior gue. Oh yes, ngeri ya. Iya kan? Salim lu sama senior. Nah, Mas Anwar terkenal banget lagi di kalangan mahasiswa DKV ya, karena kan dia TU DKV tapi nyebelin banget. Serius sih. Tapi banyak yang seneng kan? Ya, karena menemuinya ke Mas Anwar terus. Iya sih, tapi nyebelin banget sih, Bu, serius. Nggak tuh makan apa sih, Mas? Selain makan kroto. Tapi dia cukup bisa diandalkan kan? Iya. Sangat bisa diandalkan. Nggak tahu ih. Kayak gue kemarin mau beli kartu ASIS. Pasti nggak ada orang aneh. Nggak tahu kemana sih, Mas? Lu ke masjid mulu ya? Oh iya. Marbot. Selingan. Oke, nah mau nanya ke Bu Ati. Kan Bu Ati udah sepuh ya, katanya dari 1994 Hijriah, enggak ya? Kok betah banget gitu? Ya begitulah ceritanya ya, saya masuk UMB itu 1994 ya. Kenapa saya betah ya? Karena memang kita itu ya kan kerja itu kan satu, kalau sudah ditempatkan bekerja kita itu harus bekerja maksimal. Maksudnya maksimal ya kita dalam melayani baik ke mahasiswa,
ke dosen, ke mitra, atasan. Jadi kita istilahnya kayak slogannya di kafe sekarang yaitu melayani dengan cinta, istilahnya dengan tulus. Jadi apa yang bisa kita kerjakan, kita bermanfaat, apa mahasiswa mau nanya apa, ya kita bisa lakukan sebaik mungkin. Itu ya melayani yang jelas itu. Terus mungkin yang kedua, sampai hampir 30 tahun ya di Mercu ya, mungkin kita harus setengah hidup saya di Mercu. Yaitu menjalin hubungan baik ya dengan atasan tadi, dengan semuanya. Kita saling bahu-membahu lah istilahnya. Kita dari suka duka, jadi programnya Fakultas Prodi itu apa ya harus kita bantu maksimal supaya kita juga menjadi bagian dari mereka gitu. Jadi membuat kita nyaman ya, tidak nyaman dalam arti ya bisa mengerjakan tugas juga berhubungan baik juga. Berarti Ibu dari 1994 tuh masuk langsung jadi TU. Maksudnya TU apa? Waktu itu masih FT, kita jadi gabungan sipil, arsitek, elektro sama mesin, baru ada 4 ya. Habis itu kita buka prodi baru desain interior, itu kira-kira tahun 2023. 2023? Iya, D3 dulu. Iya, D3 interior. Tahunnya Bu, 2000 berapa? 2003. Oh, 2003. 2003 ya. 2003 tuh Ya. D3. Terus waktu itu nyambung desain produk. Desain produk 2007 kita sudah buka. Jadi kita tahu prosesnya dari interior. Jadi setelah ada interior sama produk, namanya menjadi Fakultas Teknik Perencanaan dan Desain. Nah, sejarah FDSK. Jadi habis itu berkembang lagi, DKV masuk Fakultas Desain Seni dan Kreatif itu tahun 2014. Baru ya berarti? Iya, 2014. Tapi memang mantap. Maksudnya dengan DKV masuk, FDSK hidup, maksudnya gitu ya. Ya dengan jiwa-jiwa teman-teman yang masih muda, gabungan ya, kolaborasi yang baik ya itu. Oke, nah selanjutnya mungkin suka kan Mas Anwar kan TU DKV nih. Terus digedekin juga, bukan digedekin sih, membantu banget. Harus diakui ya. Meskipun nyebelin dikit gitu ya. Nah, suka duka melayani mahasiswa di kafe gimana, Mas? Apa ya? Kalau mulai dari suka kali ya. Suka mah banyak pasti. Oh, iya. Anak pertama baik-baik kan. Apa ya, dari suka tuh mungkin dari anak-anaknya aja kali ya, dari mahasiswa-mahasiswanya. Kayak contoh kecil, saya lihat tuh fashion anak di kafe ini sangat beragam ya. Saya tuh dulu ngelihat ini nih si Aira nih. Oh, kenapa Iya, tuh Aira? Nih fotonya nih. Iya. Nanti dulu dong, gue cerita dulu. Iya. Cerita dulu. Dulu ada namanya pameran Mandide di Sasana ya. Oke. Nah, saya ngeliat dia pertama kali, buset, langsung jadi. Buset, serap apa. Oh iya, sorry. Langsung jadi anak SD coba. Oh, dia pakai merah putih ya? Iya, ini fotonya kayak gini. Nah, oh gitu. Oh gitu main lu, Mas. Iya. Dan ada juga yang ya pede gitu lah. Oh iya. Secara fashion gitu kan. Dan kalau misalkan pembawaan ya pada percaya diri semua. Iya, jelas Nah pede itu. sih. Sampai Nah, nggak tahu itu- diri, enggak dong. Iya. Nah itu dari suka. Kalau duka ya apa ya? Duka ya paling ya ketemu mahasiswa kayak lu ini. Kayak gini nih, kayak gini. Enggak. Kreatif. Dukanya apa ya? Mungkin ke prihatin ya. Dalam arti gini. Ke tata usaha kan pelayanan. Maksudnya bukan dalam sebatas mahasiswa aja. Jadi ada beberapa kasus juga orang tua langsung ke tata usaha menanyakan bagaimana sih perkembangan anaknya. Oh iya, ada kah? Iya. Serius? Sampai malahan orang tuanya ini bayar tapi anaknya nggak kuliah. sekolah gitu iya. ya? Tuh.
Sekolah Makanya lo, jangan jadi donatur. saya pesan sama anak-anak mahasiswa khususnya di kafe, jangan gitulah. Kasihan sama orang tua kalian yang udah apa namanya Iya. bekerja sampai keringat-keringetan gitulah. Tapi anaknya malah nggak menghargai jeripayah dari orang tua itu sendiri. Kuatesnya. Gimana, keren ya? Diinget ya itu Iya. ya, benar kan dari awal masuk Mercu Buana harus kuat istilahnya kan. Iya benar. Terus ada lagi satu kesempatan, ini saya mungkin hampir terkecoh ya dari anak mahasiswa ini, sampai dia datang siang hari itu ke Tata Usaha, ngasih apa tuh namanya, hasil studi, ya screenshot hasil studi dia, mengatakan bahwa nilai dia tuh ada BBB semua. Oke. Tapi pas saya cek di NIM, di SIA itu, ternyata E semua. Oh dia ngedit sendiri. Nah, itu dia sampai itu. pemalsuan data itu. Unggulan Jadi sampai iya. Ada kah? Ada kayak gitu. Ya nggak perlu dipublis lah. Iya, cuman kan ya pembelajaran nggak iya, boleh kayak gitu. Iya, teman-teman. jangan sampai kayak gitu. Yang kasihan itu ya orang tua, sampai orang tuanya itu nggak percaya. Masa sih anak saya kayak gini gitu. Oh berarti tingkahnya di rumah baik gitu kali ya? Iya, mungkin ya. Terus akhirnya gimana? Ya itu diproses sama prodi, orang tua dipanggil, ya itu jadi catatan ya bagi prodi untuk kedepannya mungkin bisa evaluasi. Gitu. Tapi kok dia berani-beraninya ya? Iya. Enggak, maksudnya ngubah E jadi B gitu. Untung-untungan kayaknya ya. Entah berhasil entah enggak. Masalahnya kejadian itu dia sekalian bawa bapaknya ya. Di depan bapaknya. Maksudnya kan Jadi- dibahas boleh nggak sih? Dibahas lebih lanjut? Enggak, Nggak jangan boleh bawa ya? nama lah. Ya nggak bawa nama juga mas, maksudnya kok bisa? Masa kan kita kan punya data-data ya, yang lebih akurat kok dia Iya. beraninya gitu. Nggak boleh ditiru kayak gitu guys, nggak baik, jangan kayak gitu. Maksudnya jujur lebih baik ya. Iya. Oke. Ya mungkin itu sih dari saya, suka dukanya. Kalau Mbak Fitri sama Umi ada nggak melayani di kafe juga? Sebenarnya sama ya Bu ya, kurang lebih. Iya, kurang lebih kita pokoknya front terdepan itu pasti orang tua akan menghadap ke TU. Jadi mungkin TU itu biasanya menyiapkan transkrip nilai, KHS, riwayat beliau anak-anak ini kuliah. Jadi dari absensi kan bisa TU sebenarnya sebatas itu ya. Tapi kalau untuk masalah tindak lanjut kita biasanya kita sarankan ke prodi ya. Kita sering ke prodi. Berarti kalau ada yang komplain berarti ke TU dulu ya? Ya, biasanya garda terdepan. Tapi nggak semua selesai di TU, maksudnya Iya. kan kita dengan kapasitas kita sebagai tata usaha, gitu aja. Selebihnya kita serahin ke prodi. Gitu sih. Itu suka duka melayani sebagai tata usaha. Nah, selanjutnya surat izin survei. Prosedur surat izin survei KP kuliah lapangan sih banyak kali. Nah, prosedur surat izin kalau mau kuliah lapang atau TA nih kan, karena kan sekarang kan aku kan juga lagi TA nih. Nah, gimana sih buat teman-teman yang masih bingung mungkin prosedur surat izin mau TA tuh kayak gimana? Sebenarnya kalau untuk kita bagi-bagi dulu ya, itu ada pertama surat izin survei, biasanya itu digunakan untuk mata kuliah atau riset desain. Nah itu bisa langsung ke TU menemui saya, karena sekarang kan udah nggak lagi zaman pandemi ya. Oke. Melalui apa namanya, Chat WhatsApp ya ya? ya bisa juga dengan chat WhatsApp, tapi ya bisa juga dengan langsung datang ke Tapi TU. lebih baik apa? Lebih efektif? Langsung aja datang ke TU gitu. Nah kalau misalkan untuk kuliah lapang itu biasanya langsung dari dosennya sendiri. Biasanya kuliah lapang kan ada dosen mata kuliahnya. Nah nanti langsung diarahkan oleh dosen mata kuliahnya. Nanti dari belakang itu saya akan membuat surat izinnya gitu. Oke, berarti yang ngurusin kalau kuliah lapang dosennya? Iya. Kalau TA? Kalau TA itu kita sudah punya apa namanya? Apa sih mas? Infografis? Ya infografis. Iya apa sih namanya? Infografis. Iya, infografis. Ya. Infografis, iya. Kalau TA itu kita udah punya infografisnya, jadi mulai dari pendaftaran awal itu KRS, itu udah ada G-form-nya yang diisi dengan judul proposal dia apa, terus Ngajuin proposal. iya,
Nah, dilanjut sampai ya sampai sidang akhir lah. Itu udah ada infografisnya dari kita. Tinggal di apa Baca. namanya? Ya. Tinggal dibaca karena males baca, Mas. Nah, ini iya. Iya kan? Saya juga mau menyampaikan kalau DKV itu udah cukup mudah ya. Sekarang ini udah ada web DKV. Jadi semua informasi itu sudah ada di situ mulai Wis, dari keren-keren. Apa websitenya? Iya. Di sini. Nah, di situ ya. Di sini ya, di sini. Ya, jadi mulai dari prosedur, formulir atau apa namanya? Pokoknya hal yang berhubungan Iya, dengan hal yang DKV, berhubungan dengan prodi DKV itu semua udah ada di situ. Jadi Oke, apa sih dkv.mercubuana? ya linknya yaitu dkv.mercubuana.ac.id. Oke, .id. Gitu. Boleh dicek. Ya, Udah. udah. Nah, kalau misalkan kita butuh banget untuk ke TU nih. Nah, loket pelayanannya tuh biasanya dari jam berapa sampai jam berapa? Karena kan kadang-kadang kan mahasiswa kadang ya udah jam 12 nih. Mumpung habis kelar kuliah gitu kan Mbak biasanya. Nah, sebenarnya pelayanannya dari jam berapa sih? Pelayanan TU tuh dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, tapi di jam 12 sampai jam 1 kita istirahat. Oke, berarti untuk teman-teman dari jam 8 sampai jam 4, tapi jam 12 istirahat, tapi jam 1. Gitu. Nah, selanjutnya mungkin mau nanya sama Mbak Fitri. Boleh menanya apa tuh? Apa aja sih yang sering ditanyakan mahasiswa gitu di loket tata usaha? Mungkin banyak ya? Banyak sih banget sebenarnya. Umumnya yang mereka tanyain sebenarnya seringnya udah di-share di grup. Ya War ya, kayak gitu ya. Yang sebenarnya iya ditanyain lagi. Jadi Anwar kalau udah kecapean sih, kan udah ada ya di grup. Tapi itu emang musiman sih mereka. Kalau mereka lagi butuhnya surat riset, survei, atau ada juga yang ngambil buku, nah, itu aja sih sebenarnya problemnya yang mereka datang ke TU. Berarti kalau ada butuhnya doang ya? Parah banget lu ke TU ada butuhnya doang. Jadi emang kalau buat kita yang di TU, kalau anak baik-baik justru kita kayaknya malah nggak kenal ya. Karena mereka jarang berkebutuhan ke TU. Ini kayak ini nih. Gue ngapain? Gue baik banget. Istighfar lo. Kalau dia bukan ke ruang TU aja, ke ruang dosen pasti dimintain bantuan sesuatu ya Mbak ya. Pasti ada potensi apa gitu. Kayaknya Bu kayak umpet-umpet aja dah. Tapi untung sekarang udah enggak. Ya lulus. Nah, kan mungkin ada mahasiswa nih yang nanya ke TU. Nah, kayak misalkan dia masalah nilai gitu misalkan atau apa. Nah, berapa lama sih pelayanannya gitu? Mungkin atau gimana? Koreksi nilai mungkin ya? Oh iya, boleh deh. Ya kalau nilai soal koreksi nilai. Kalau koreksi Kan nilai, banyak nggak sih Mas? Maksudnya ya kan mahasiswa gitu. maksudnya? Kalau di kafe tuh maksudnya problemnya dinilai gitu nggak sih? Iya. Koreksi nilai kan banyak kan kalau Iya. semesteran. Iya nggak sih? Gimana Iya. pelayanannya tuh berapa lama gitu? Ya kalau koreksi nilai kan kenapa DKV banyak? Karena dia mahasiswanya juga banyak banget kan. Jadi dibanding interior produk emang yang koreksi nilai mahasiswa DKV itu lebih banyak. Itu sih biasanya prosesnya 7 hari kerja. Dari mereka upload dan kalau itu komplit. Oh, saya nggak pernah koreksi nilai. Gaya kali. Iya nggak relate. Nah itu gimana sih? Maksudnya dikasih ke TU atau? Jadi koreksi nilai kan terjadi karena mahasiswa yang bersangkutan pas UAS itu belum selesai pembayarannya. Jadi nama dia tuh nggak muncul di absensi UAS. Mungkin boleh diomongin Mbak prosedurnya mungkin dari awalnya harus ngapain? Awalnya tuh si mahasiswa nemuin dosen pengampunya untuk minta lampiran. Kalau dia yang nggak ada nilai itu nilai tugas, itu dia harus melampirkan tugas. Kalau yang nggak ada UAS, dia harus melampirkan UAS. Gitu. Kalau tugasnya terdiri dari 4 atau 5 nilai, itu berarti mesti ada 4 atau 5 tugas. Dan di setiap tugas dikasih nilai sama dosen pengampunya. Itu yang suka skip sama anak-anak kayak gitu. Oke, setelah itu Setelah itu minta dosen pengampu. Itu mereka tuh diupload ke Bitly, ke koreksi nilai. Oh, nanti ada dikasih Google Form. Iya, ada Google Form-nya. Nah, itu harus ngubungin ke siapa? Kalau untuk Google Form gitu, Mbak? Infonya ada di TU. Oh, jadi nanti ke TU gitu ya? Mas Anul udah punya semua jawabannya di sana. Siam-siam aja lu. Oke, nah mau nanya lagi ke Mbak Fitri. Kan iya lagi banyak banget ya Mbak. Nah, Mbak Fitri kan memegang organisasi mahasiswa. Nah,
Gimana sih soal kegiatan keuangan mahasiswa ini, prosedurnya seperti apa? Karena kan banyak banget Mas Ormawa gitu ya yang ngeluh gitu. Gimana sih ini keuangan? Waktu angkatannya Bila ini ya agak lama ya pencairannya. Oke. Karena emang pas angkatannya Bila tuh lagi transisi sistem. Kalau sekarang pengajuan Ormawa tuh alhamdulillah sebulan cair. Oh iya. Iya. Dulu 3 bulan. Iya. Pokoknya aktif banget nanya. Bisa diulang ya? Iya lah. Berarti sekarang udah gampang ya. Nah, prosedurnya gimana Mbak? Biar teman-teman tahu lagi. Ormawa ini mengirimkan 2 buah proposal sama 1 buah CD gitu. Dan di rincian anggarannya tuh lebih jelas aja karena yang sering dicek dari saya dan Ditmawa tuh di bagian keuangannya itu. Ya, AB ya. Kenapa sih harus pakai CD, Mbak? Kenapa sih harus pakai Karena kan dari kaminya ngupload pengajuannya melalui sistem ERP. Jadi kita butuh soft file-nya juga. Betul, lagi tuh teman-teman. Nah, masih bahas keuangan Ormawa gimana lapor kalau LPJ prosedurnya. LPJ sama juga, butuh 2 rangkap laporannya, LPJ-nya 1 asli 1 kopi sama CD. Dan yang sering jadi perhatian itu dari Ditmawa koreksinya adalah di bagian balik lagi ke anggaran, nota-notanya itu jadi mesti runut. Kalau poin pertama pengeluarannya tentang apa, nota pertamanya mesti perihal itu juga. Jadi kita nggak bingung nih nyarinya, poin pertama ini notanya mana yang jumlahnya sekian kayak gitu. Memudahkan kita juga. Nah, tapi kalau kan zaman aku ya pas itu kan turun dulu tuh termin apa enggak ya? Enggak langsung. Enggak ya? Sekarang masih termin? Oh enggak, sekarang langsung. Waktu Bila karena ada yang berapa persen kita tahan dulu untuk nyerahin LPJ ya. Iya. 2019 itu masih termin tuh Mbak. Nah, tapi pas aku bener-bener langsung tapi di akhir pas LPJ kayak ya itu karena transisi sistem itu ya sampai 3 bulan bahkan acaranya udah selesai baru uangnya keluar. Sekarang gimana? Berarti pas LPJ keluar baru kalau sekarang kan banyak nih acaranya masih nanti tapi uangnya udah keluar. Itu sih udah kita kasih semua tapi kita pegang janjinya dan kita ingat-ingat bahwa acaranya ini nanti misal tanggal 17 April kan belum kejadian kan, tapi uangnya udah cair. Itu udah kita kasih semua tapi kita mohon janjinya setelah acara diserahkan LPJ-nya. Gitu sih. Lebih enak ya? Oke. Nah, ini kok pertanyaan DKV semua. Umi Ati mau ngomong loh. Nah, mungkin mau nanya ke Umi. Ini dipanggil Umi ya? Iya, mungkin karena dianggap paling tua ya, ibu gitu ya. Adem, hawanya adem. Hawanya adem. Alhamdulillah ya kalau gitu ya. Sholat Mas bareng Umi. Sudah ya nggak sholat dijewerin. Nah, ini agak sensitif apa enggak ya? Ya nggak apa-apa ya, mau nanya aja. Dari ketiga atasan nih, dekan doang. Hah, gimana sih? Dari ketiga atasan nih kan ada dekan, nah yang mana yang paling baik? Baik semua. Wih, pertanyaan yang paling baik, yang jelas semuanya baik. Okay. Ya karena memang dekan pasti jadi contoh ya, jadi teladan untuk semua sivitas akademik. Dan pasti Pak Rektor atau memilih yang terbaik, yang jelas ya. Cuma gaya beda kepemimpinan istilahnya. Mungkin kalau Pak Insinyur Edi Muladi, beliau kan udah lama bergabung dari awal UEB berdiri ya. Beliau pasti punya banyak pengalaman juga. Beliau itu mungkin kalau saya lihat senangnya kita bekerja tim, jadinya bekerja tim bareng. Demikian juga mungkin dengan Bu Dr. Aryani Kusuma Wardani yang humble ya, yang kece. Pokoknya DKV banget ya istilahnya, bisa merangkul semua juga, semua bersinergi untuk keberlangsungan kepemimpinan teman-teman, termasuk Pak Dr. Agustiawan ya, yang ini mungkin yang jiwa muda, mungkin mau lari cepat, maksudnya lebih satset, itu mungkin itu aja ya. Nah, kalau jabatan dekan gitu tuh berapa tahun sih Bu? 4 tahun. 4 tahun ya? Iya. Tapi bisa ini sesuai dengan kondisi ya, bisa saja. Lalu badannya kayaknya lebih lama ya? Iya, habis itu kan biasanya ada perpanjangan, mungkin ada lagi 2 periode gitu. 2 periode, betul.
Oke, selanjutnya, nah mahasiswa di kafe nih Mas. Jangan pegang-pegang dong. Puasa. Lupa ya. Ada yang pernah komplain gak sih? Komplain ya paling ya apa ya, masalah koreksi nilai itu sih. Jadi Nah itu emang iya. gimana Jadi ya? Emang permasalahan mahasiswa nggak sih koreksi nilai itu? Jadi apa ya, mahasiswa ini nggak sabaran ya, maksudnya. Iya, kadang Kita udah bayar Mas, gini, gue jadi mahasiswa ya. Karena kita udah bayar nih, terus sesuai dengan peraturan kan. Iya. Maksudnya sesuai dengan yang seharusnya gitu. Seharusnya Tapi masih lama pelayanannya itu kenapa gitu loh. Seharusnya kalau sudah, maksudnya sudah mengikuti aturan, itu nggak akan yang namanya kena koreksi nilai. Iya betul. Tuh. Nah itu makanya harus rajin lu. Iya, jadi kalau misalkan yang koreksi nilai ini ya orang-orang yang terhambat sebenarnya. Di bara lu. Oh iya, sorry. Jadi kita di tata usaha tuh udah yang paling wus-wus banget deh. Tiap ada 1-2 koreksi nilai masuk tuh langsung kita proses. Kalau nggak sesuai kita langsung kabarin via email. Kita juga pokoknya kita tuh pelayanan yang Gercep. kita tuh kan namanya kayak ngurusin hidup orang ya, nggak gercep mungkin tadi kita pelayanan. menghambat di tangan kita tuh, itu nggak mungkin banget. Jadi kita tuh selalu sebisa mungkin secepat kita. Tuh, jadi emang dari mahasiswanya sendiri juga ada feedback lah, maksudnya kan udah dijelasin di Google Form-nya, dicek juga emailnya kalau ada kekurangan gitu. Yang terjadi mereka tuh nggak ngecek email. Kalau ada pemberitahuan, kalau berkas mereka nggak lengkap, gitu. Lah, seringnya sih komplain ya, Mas saya udah 7 hari kerja kok nggak diisi-isi ya nilainya ya, katanya gitu. Coba cek emailnya. Oh iya nih ada Mas. Kok gregetan banget sih mukanya? Ya karena kita yang ya mengerjakan itu gitu loh. Iya sih. Iya. Tapi ada yang marah-marah nggak? Lu pernah nggak yang maki-maki lu Mas? Enggak Contohnya nih sih. kayak siapa gitu? Nggak ada sih. Nggak ada? Nggak ada. Pada baik-baik semua ya, kan? sebenarnya saya tuh punya tipe sendiri yang pembawaan kalau untuk pelayanan ya. Soalnya Iya. Jadi ya gimana ya? Ya bisa melihat orang lah situasinya gimana gitu. Oh gitu. Nah, lu kan suka banget nih ngeliat fashionnya Aira. Iya. Kayak nyentrik gitu beda sendiri. Tapi anak DKV kan bukannya gitu semua. Apa enggak? Iya, makanya itu jadi sebuah kesenangan sendiri buat saya. Jadi sebuah Jadi lu, tontonan. oh pantas dia di TU kan ada kacanya. Jadi itu udah kayak, oh begini anak DKV deh. Jadi dia ngabsenin tuh kayak. Iya. Jadi kadang ngeliat nih keren-keren juga. Iyalah emang Iya. lu. Kerennya kekocak sih sebenarnya. Keren lah mana lah. Siapa Iya. lagi yang pakai sepatu boot ya kan? Iya, kadang ada yang di Jepangan juga. Kadang dia Jepangan siapa ya? kadang dia pakai sarung apa tuh? Bukan Apa itu? sarung lu. Apa namanya? Kain. Oh, kain, Namanya iya. berkain. Coba lu pakai berkain. Tapi lu tadinya kuliah apa Mas? Kuliah di Apa? maksudnya? Prodinya apa ya? Oh, prodinya di Teknik Industri. Gak jelas ya, anak teknik sih. Sama lu. Kok lu gak gondrong sih Mas? Nah, ini contoh anak teknik yang baik gitu. Tapi anak teknik kayak nyebelin deh. Emang itu ciri sih. Oh, berarti pantas lu kaget yang ngeliat anak di kafe anjay. Tapi bener anak teknik. Iya, anak teknik. Benar-benar. Oh iya. Mau udah S2. Ya, nanti Wih, gaya kali S2. Emang ya lagi S2 ya? ya doain aja lah. Kayak gini nih benci banget gue doain aja ya. Orang mah iya lagi S2 gini-gini. Biar termotivasi gitu. Iya. S2 ngambil apa teknik lagi? Ngambil hikmahnya DKV. aja ya. Oh, ngambil hikmahnya. Enggak ngambil apa Mas terus? Canda mulu. Apa ya? Yang gak salah itulah. Ya itu pribadi lah. Oh itu nggak boleh. Di gitu. Nanti aja. Nanti takutnya nggak lulus saya. Udah diomong-omongin tapi kapan lulus ini? Ternyata nggak lulus. Nah kalau Bu Ati dulu gimana Bu? Di manajemen D1 itu di akuntansi waktu itu. Di Pajak. Maju? Bukan, itu di saya dari daerah. Oh alah D1 ya. Terus pas ke Mercu berarti S1. Dari 2007 baru masuk Iya. kuliah. Iya jadi masa Lulusan tahun 2012. Jadi Lanjut S1-nya di 2007. jadi setelah bekerja. Oke, S1 dari 2007.
Ya semester genap, jadi ambilnya kan waktu di kalau kelas karyawan kan ada. Iya. Iya. Bila bingung